Shalom, selamat malam, satu anugerah Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Osofkana, kita masih boleh bertemu untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam. Sebelum kita berdoa, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jeremy dan Ibu Nita. Semoga di usia yang baru semakin cinta Tuhan, diberkati seluruh aspek hidupnya, dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik buat Jeremy dan Bu Nita. Sebelum kita masuk doa untuk memulai ibadah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu satu ayat dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh bertemu untuk ibadah dalam doa malam ini. Tuhan, biarlah kami serahkan semua serangkaian ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui perjumpaan kami dengan Engkau pada malam hari ini Tuhan, kami dapat dikuatkan, kami dapat diberikan pandangan yang baru mengenai masa depan kami diteguhkan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang mengontrol seluruh aspek kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Salam seluruh jemaat Osofkana di mana saja Anda berada. Malam ini kita akan memuji nama Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan nama Tuhan. Termaksud juga selamat ulang tahun untuk adik Jeremy dan Kak Elizabeth Nita. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita akan membesarkan Dia karena Dia adalah Tuhan yang benar-benar besar. Gak ada Tuhan lebih besar dari Yesus. Kuasanya besar. Perbuatannya juga besar. Karya ciptaannya memberitakan siapa sebenarnya Dia itu. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama seluruh jemaat Osofkana dan pemirsa, sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, sama-sama kita pujikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Gak ada Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan
Beri dia kehormatan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab dia besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita berbahasa roh, kita bermazmur memuji Dia. Haleluya. Kekudusan-Mu, pribadi-Mu menyelimuti kami dan seluruh pemirsa Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Gak ada seperti Dia, tidak ada seperti Dia, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Mari semuanya naikkan pujian kemuliaan bagi Yesus. Oh haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemuliaan-Mu turun, hadirat-Mu turun di mana saja Anda berada, di seluruh dunia, di rumah-rumah, di kos, di kantor, dalam perjalanan, di kendaraan, semuanya menyaksikan ini, baik langsung maupun dalam tayangan ulang, di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Di dalam nama Yesus, kenyataannya nyata, kau merasakan bahwa Dia turut campur, Dia bekerja, bahkan Dia intervensi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam usaha, pekerjaan, studimu, karirmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berikan kemuliaan, berikan pengagungan, berikan puji-pujian. All the glory, all the glory, all the honor, all the honor, all the praises belong to you. Yeah, belongs to you, God. All the power, all the majesty, ya segala keagungan Tuhan. All my worship belongs to you, belongs to you. Sama-sama kita berbahasa roh, kita bermazmur kembali di dalam nama Yesus. Senangkan Dia. Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan jangkau di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tuhan hampiri mereka. Aku gak ingin mereka hanya Kau lawat, aku ingin Kau tetap tinggal selama-lamanya bersama mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa urapan Tuhan menjangkau Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya yang gak dibatasi oleh waktu, oleh tempat di mana saja saya berada dan Anda berada.
sama kuasanya Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini terima, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan all the glory, all the honor. Oh haleluya, haleluya. All the glory, all the honor, all the praises belongs to you. Yes, God, all belongs to you. All the power, yes, and all the majesty, all my worship, seluruh pujian penyembahku belongs to you. Katakan all my worship belongs to you. All my worship belongs to you. Hallelujah. All my worship belongs to you. Saya ajak sama-sama kita bermazmur. Tinggikan dia. Yang bisa berbahasa Arab silakan. Kami puji namamu Tuhan Yesus, Engkau Raja yang layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan, kami sembah, kami agungkan, kemuliaan bagimu, sebab Kau layak, Kau layak Tuhan. Namamu mulia, namamu ajaib, segala ucapan syukur bagimu Tuhan. Engkau hidup, kuasamu mengatasi semesta. Mari sama-sama dalam nama Yesus puji dia. Haleluya, ya angkat dia. Kuasa-Mu tercurah Tuhan di tempat saya di sini dan di tempat pemirsa saat ini di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tercurah. Tuhan, segala pengagungan, pujian hanya bagi Yesus. Siapa kami Tuhan? Siapa kami? Engkau pemilik segalanya. Uang kami, hidup kami, seluruh hidup kami, seluruh umur kami beri bagi Engkau Tuhan. Gak akan bisa membalas cinta kasih. Bahkan jika kami dilahirkan kembali dari ibu kami, terus selama-lamanya bahkan tidak akan bisa membalas cinta kasih. Karena Engkau baik Tuhan. Karena Engkau baik. Segala pujian pengagungan hanya Engkau. Hidup kami dan hidup pemirsanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami lapar dan kami haus. Kami mau mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali di ibadah doa malam hari Selasa, minggu pertama di bulan Mei ini, di mana kita semua
terberkati dari setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba-hambanya di minggu-minggu atau bulan-bulan yang lalu di Gereja House of Kana. Juga tadi kita telah dipuaskan dengan pujian penyembahan yang kita naikkan bersama di bawah bimbingan dari hambanya, yang kita percaya bahwa setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan tadi berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Sekarang saatnya kembali kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kehidupan kita, yang selalu memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya, dan juga firman itu juga yang selalu menopang setiap kehidupan kita dari hari ke hari, bukan sampai malam hari ini saja, tetapi sampai seterusnya, selamanya firman-Nya akan terus bersama dengan kita. Bulan ini tema Gereja House of Kana adalah Omnipotent God, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu kita akan buka bersama-sama firman-Nya di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Amin. Dengan jelas Yesus mempresentasikan dirinya, menyatakan kepada setiap kita ciptaannya, manusia khususnya, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, tidak berkesudahan, dan apa yang telah diciptakannya, yaitu saudara dan saya dan alam semesta ini, seluruhnya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Saudara perlu ketahui bahwa seluruh ciptaannya, alam semesta, langit, bumi, laut, beserta segala isinya, itu ada dalam topangan firman Tuhan. Ditopang oleh firman Tuhan yang penuh kuasa. Dikatakan di sini bahwa yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Dia, Tuhan, sudah ada dari kekal sampai kekal adanya. Tak terselami oleh setiap pikiran kita manusia. Tapi satu hal yang saudara dan saya harus tahu, bahwa begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, sehingga apapun pada saat ini yang sedang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, baik itu masalah rumah tangga, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan. Tapi biarlah kita betul-betul menyadari bahwa di perkataan selanjutnya dikatakan bahwa Dia yang Maha Kuasa, sanggup, cakap, menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Pernahkah di dalam hidup saudara merasakan akan begitu teduh pandangan mata dari Tuhan Yesus kepada saudara dan saya? Dia mengasihi kita. Segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih hari-hari ini, saudara, dalam menghadapi masa pandemi, saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Bahkan matanya selalu tertuju pada setiap kita. Mata yang penuh kasih. Di dalam kasih-Nya tidak ada ketakutan. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah milik-Nya. Dan Dia bertanggung jawab penuh
atas setiap umat manusia ciptaannya. Terlebih saudara dan saya yang percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pasti Allah Bapa di surga selalu peduli akan setiap kita. Di Wahyu 4, di sini firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-11, terbukti bahwa Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu indah pada pandangan matanya, semua baik adanya. Firman Tuhan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Perlu setiap kita menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah ada di dunia ini, baik di bumi, di langit, alam semesta, itu merupakan dari kehendak Tuhan kita, diciptakan seturut dengan rancangannya yang sempurna. Dengan jelas kita lihat bahwa Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita. Tapi satu hal kembali saya diingatkan, jangan menyerah. Dalam masa apapun, sesulit apapun, seberat apapun, ingat, masih ada satu pribadi yang maha kuasa, yang sanggup menolong setiap saudara dan saya. Apapun itu. Satu perkataan yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, dan ada tertulis di dalam firman-Nya di kitab Wahyu juga, saudara. Apakah saudara masih memiliki kasih mula-mula? Biarlah di masa yang banyak waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, kita mau mengintrospeksi diri, mengatakan sejujurnya kepada Tuhan, apakah di dalam hidupku masih ada kasih mula-mula kepadamu ya Tuhan? Karena saudara dan saya harus ingat, pada saat pertama kali saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, kekasih kita, saudara dan saya begitu menggebu-gebu untuk selalu bersekutu dengan Dia, membangun hubungan, membangun relasi, agar saudara dapat mengenal Dia secara pribadi lebih lagi. Bagaimana hari-hari ini? Apakah saudara dan saya sudah kehilangan kasih mula-mula itu? Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Banyak waktu hari-hari ini yang diberikan Tuhan untuk kita dapat mengintrospeksi diri, mengoreksi diri. Apakah hidup kita sudah berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya, melakukan setiap perintah-perintahnya, sekalipun itu harus membutuhkan pengorbanan, belajar dari Roh Kudus. Tapi di mana ada kemauan, di mana ada kembali kasih mula-mula kepada Tuhan Allah kita, saya percaya bahwa hubungan kita hari-hari ini dengan Bapa akan dipulihkan. Satu ayat firman lagi saya diingatkan, biarlah setiap hati kita kembali kepada hati Bapa yang penuh kasih, yang selalu mempedulikan setiap kehidupan anak-anaknya. Biarlah firman kebenaran yang telah kita sharingkan bersama-sama malam hari ini dapat menggugah setiap hati kita untuk kita kembali mau diajar, dididik, dipimpin
oleh rohnya, Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita, untuk kita dapat kembali ditemui, memiliki kasih mula-mula, percaya penuh kepada Dia bahwa hanya Dia yang maha kuasa atas segala yang ada, dan Dia yang telah menciptakan seluruh alam semesta, termasuk saudara dan saya, manusia, yang lebih dari segala ciptaannya, untuk dapat menjadi anak-anak kekasihnya, menjadi saluran berkatnya untuk semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita, dan kembali kita juga ditemui memiliki kasih mula-mula dengan dirinya. Kiranya firman Tuhan memberkati malam hari ini bagi setiap kita, dan hanya nama Tuhan dipermuliakan di atas segala yang ada. Kita berdoa untuk firman. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Firman-Mu yang telah memerdekakan kehidupan kami, mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan bagi setiap kami percaya kepadamu. Melalui masa yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan, masa pandemi di seluruh muka bumi ini, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaruh percaya hanya kepadamu, dan mau belajar mengintrospeksi diri kami di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat memiliki kembali dan menemukan kasih mula-mula kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bawa seluruh jemaat House of Kana dan para pemirsa YouTube, Facebook, dimanapun saja mereka berada, untuk mulai malam hari ini ke depan, di waktu-waktu yang ada yang begitu banyak Kau berikan kami, untuk kami dapat luangkan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, yang penuh kasih dan penuh kuasa. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Di dalam nama yang kudus ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita semua sama-sama mengakhiri ibadah doa malam ini, saya dan seluruh jemaat House of Kana mengucapkan selamat ulang tahun buat adik Jeremy dan Ibu Nita. Semoga di pertambahan usianya setahun ini semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan jadi berkat dimanapun adik Jeremy dan Ibu Nita berada. Saya akan bacakan satu ayat, Mazmur pasal 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu jadi pijakan kaki kami untuk tetap berdiri teguh, pijakan kaki kami untuk tetap setia kepada Engkau, tidak akan goyah apapun masalah kehidupan yang sedang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertambahan usia adik Jeremy dan Ibu Nita. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu. Mari kita semua sama-sama angkat tangan. Diberkatilah pertumbuhan iman-Mu dan pelayanan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah studi-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah untuk jadi berkat untuk sesama. Diberkatilah masa depan-Mu. Kami lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.